Dari Perjuangan, Bambang Suryadi alias Petor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Ya, dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Petor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Petor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 ini saya itu saja pertanyaan. Oke, dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian seharusnya dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Menurut Petor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Petor kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Petor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPU DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Petor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak... Pak Petor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dani Iskandar. Atas penjelasan Dani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dani Iskandar. Oh, tadi Dani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi itu diserahkan kepada partai, dari partai baru langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Selamat siang Pak Andi Wijayanto. Ya, sambil jalan-jalan aja Pak. Saya dari Sentana TV, Pak. Mungkin pernah dengar sekilas bagaimana. Saya balik aja kameranya ya. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Petor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka, Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Petor ini asal ngomong atau ada kebenarannya, Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Petor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Ya, karena saya nggak pernah terkait apapun ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014. Tugas saya melengkapi. Oh, siap. Tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014
Syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU, itu saja. Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya, Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor ya, sudah untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin Iya. yang dimaksud David dan Widodo. kawan-kawan, Iya. saya nggak ada interaksi. nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 Harus ada. itu saja pertanyaan. Oke, dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU. KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi Ya. itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak Dan nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian Seharusnya ya. dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, Ya. masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang, Yaitu saat KPU. itu, yaitu KPU untuk proses pemilihan umum ya. Oke. Tapi kalau masyarakat masih bertanya ya Ya, kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi silakan saja. fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. Apa yang diserahkan ke Bapak itu berarti Bapak tidak tahu asalnya dari mana ya? Contohnya nih, saya mau mencalonkan diri, saya memberikan dokumen-dokumen saya ke Bapak, berarti Bapak kan mengasumsikan sebagai tim kampanye, sekretaris kampanye, mengasumsikan bahwa yang saya kasih itu benar dong? Oh iya pasti. Ya, Ya. pasti karena ya saya punya perangkat sekretariatan. Ya. Ya, mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU Ya. sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Nggak ada kecurigaan pada itu, saat tidak ada itu sama nggak sekali. ada ya. Ya. Tapi ya kita Kalau seandainya kecurigaannya itu ada, tentunya kami harus laporkan Terkait dengan statement pengusul. Pak Andi, statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh dia nggak konfirmasi untuk ada. menyebut nama Bapak ya. nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu, benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang, saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk Cagup atau Capres itu, menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu itu juga. tim internalnya Pak Jokowi, Tapi sejak kenal? wali kota, sudah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu? Kenal. Oh, Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, terima kasih. Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim kampanye. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi Pak. Jadi jangan di ada Jakarta. jangan ada asumsi masyarakat, jangan PDIP semua ijazah itu Pak ya. Ya. Yo, terima kasih Pak Andi. Sebentar lagi nggak?
Ya, kalau saya lihat pernyataannya orang dari salah satu PDIP tadi memang betul, itu tidak ada mereka bahasanya bahwa Pak Jokowi si Jokowi itu betul-betul menipu bulat-bulat PDIP dengan catatan karena dia udah dekat dengan Luhut, dekat dengan beberapa orang-orang partai PDIP. Jadi akhirnya ya itulah seperti itu, tanpa tidak diverifikasi lagi, dipercayakan kepada KPU seakan-akan sudah benar semua gitu loh. Jadi saya bilang juga, kalau Pak Prabowo pun belum tentu tahu itu. Kalau tahu itu Pak Prabowo itu palsu, itu udah pasti lawan, itu bukti dia untuk melawan Jokowi pada tahun 2019. Jadi nggak ada yang tahu. Maka Pak Prabowo juga ini betul-betul Bapak juga dikibuli langsung ini. Betul. Pak Prabowo dikibuli. Harus berani mengambil tindakan Pak. Oke, mungkin berteman Bapak dalam hal itu, tetapi dalam hal yang ijazah palsu ini udah jelas-jelas ditelan bulat-bulat Pak. Oke, jadi gitu guys. Jadi kan Pak Prabowo itu menjadi lawannya Pak Jokowi di 2014 dan di 2019. Tentunya kalau masalah ijazah ini dibongkar pada tahun-tahun itu, ya kalau ya menjadi senjata politik untuk Pak Prabowo seharusnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah hari itu ada yang mengetahui ijazah ini palsu? Ternyata PDIP tidak tahu. Ternyata Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim pemenangan, tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Ayo tanya aja sendiri sama yang punya. Yaitu Bapak Joko Widodo di Solo. Kalau sampai tuntutan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun. Pada kepala daerah mana, pada anggota DPR mana, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi. Kan negara ini chaos. Maka itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai pernyataan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi. Emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Kontroversi dari Beator Suryadi, ini tokoh senior PDIP yang menyampaikan pernyataan yang kontroversial. Jadi terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi, dalam pengakuannya Beator kan menyebut bahwa dokumen ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan sejak Pilgub DKI 2012 adalah cetakan ulang, bukan dokumen asli dari masa kuliah. Dia bahkan menyebut proses percetakan yang dilakukan itu di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta ya, oleh tim inti dari Solo, termasuk nama-nama seperti David dan Anggit. Ini dibantu sejumlah kader PDIP Jakarta. Dalam keterangannya, Beator mengklaim bahwa Andi Wijayanto yang saat itu menjadi bagian dari tim pemenangan sempat diperlihatkan dokumen tersebut dan merasa heran karena semua ijazah dari SD hingga perguruan tinggi menggunakan foto yang sama. Namun pernyataan soal kekagetan Andi itu kan sepenuhnya berasal dari klaim Pak Beator ya, kan belum dikonfirmasi langsung dari Andi sendiri. Artinya sampai saat ini kan Andi Wijayanto belum mengklarifikasi apakah benar ia pernah melihat ijazah itu atau merasa curiga terhadap ijazah itu. Sementara itu kan pernyataan dari Yaakob Hasibuan, kuasa hukumnya Pak Jokowi, menyatakan bahwa menunjukkan ijazah asli ke publik itu justru bisa menimbulkan chaos atau kekacauan. Nah, ini adalah alasan yang problematik ya. Dalam negara demokratis, keterbukaan informasi adalah prinsip yang utama, apalagi jika menyangkut dokumen publik seperti pejabat negara. Menghindari dari transparansi dengan alasan takut menimbulkan chaos itu justru menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya kan disembunyikan. Yaakob juga berdalih bahwa hasil forensik Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli, tapi dia mengabaikan bahwa hasil forensik Polri itu tidak pernah benar-benar dibuka ke publik secara utuh dan independen. Lebih ironis lagi, dia membalikkan beban pembuktian ke publik yang menanyakan keaslian ijazah tersebut. Padahal seharusnya pejabat publik lah yang paling berkepentingan menjaga kepercayaan rakyat dengan membuka data secara terang. Di sini kan titik benturannya ada dua logika ya kalau kita bicara. Beator bersuara agar faktanya itu dibuka, sementara Yaakob justru mendalihkan potensi chaos. Nah,
sebagai alasan untuk terus menutupinya. Padahal jika dokumen itu memang benar dan sah, mengapa harus takut menunjukkannya?